Intelijen Iran dilaporkan berhasil mengetahui lokasi persis tempat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginap di Ankara. Informasi sensitif tersebut bahkan mencakup hingga lantai gedung tempat Trump menginap saat berada di Turki. Mengutip Tribun News pada 13 Agustus, adapun kehadiran Trump di Ankara saat itu adalah untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT NATO pada Juli 2026. Kebocoran lokasi menginap ini menciptakan ancaman keamanan yang sangat mendesak bagi otoritas Amerika Serikat. Menanggapi ancaman serius tersebut, Dinas Rahasia Amerika bersama pejabat senior pemerintahan segera memprakarsai sebuah operasi rahasia luar biasa. Operasi rahasia ini dirancang secara khusus untuk mencegah potensi serangan rudal yang sewaktu-waktu dapat mengincar sang presiden. Berdasarkan laporan dua pejabat Amerika Serikat kepada New York Times, rudal permukaan ke udara terdeteksi siap digunakan untuk menargetkan pesawat kepresidenan. Kekhawatiran akan serangan makin memuncak ketika seseorang yang membawa rudal tembak bahu terlihat di sekitar lokasi KTT NATO. Laporan intelijen mengenai ancaman serangan rudal Iran tersebut dinilai sangat kredibel dan berbahaya oleh Dinas Rahasia Amerika Serikat. Otoritas Washington pun lantas merancang skenario pengalihan yang cermat agar Trump dapat dipindahkan dari lokasi bahaya dengan aman. Sebagai bagian dari operasi rahasia ini, Trump dipindahkan ke pesawat lain sebelum meninggalkan wilayah udara Turki. Presiden Trump akhirnya terbang kembali ke Amerika Serikat menggunakan pesawat cadangan demi menjamin keselamatannya. Operasi evakuasi rahasia tersebut sukses meloloskan Trump dari Ankara pada 8 Juli lalu, hari terakhir gelaran KTT NATO. Penutupan Masjid Ibrahimi oleh pasukan Israel memicu kemarahan besar dan berpotensi kembali menyulut eskalasi serangan darat di Gaza. Kebijakan diskriminatif tersebut resmi diberlakukan pada Rabu 12 Agustus pagi dengan memblokir total akses ibadah bagi jemaah Palestina di kota tua Al-Khalil. Mengutip Palestine Chronicle pada 13 Agustus, menanggapi tindakan semena-mena itu, Hamas langsung memberikan peringatan kerasnya. Hamas memperingatkan akan adanya konsekuensi serius yang harus ditanggung Israel. Hamas menilai langkah Israel menutup tempat suci sebagai bentuk serangan langsung terhadap kebebasan beribadah dan kesucian agama Islam. Peringatan keras tersebut ditegaskan Hamas sebagai sinyal bahwa eskalasi konflik militer di tepi barat maupun Gaza dapat kembali meletus kapan saja. Otoritas Israel berdalih penutupan dilakukan demi memfasilitasi perayaan Hari Raya Yahudi bagi para pemukim di situs bersejarah tersebut. Langkah ini makin dikecam karena Israel melarang warga Muslim masuk, sembari memberikan karpet merah bagi pemukim Yahudi untuk mengakses area masjid. Menurut Hamas, penutupan ini merupakan bagian dari kampanye sistematis pemerintah Israel untuk mempercepat proses aneksasi dan Yahudisasi tanah Palestina. Kelompok perlawanan tersebut pun menegaskan bahwa Masjid Ibrahimi adalah bagian tak terpisahkan dari identitas keagamaan, nasional, dan historis umat Islam. Hamas juga menyatakan bahwa upaya paksa Israel untuk mengontrol atau membagi situs suci tersebut tidak akan pernah memberikan klaim kedaulatan yang sah. Demi membalas ancaman itu, Hamas menyerukan seluruh warga Palestina di tepi barat untuk mengepung dan memperkuat kehadiran di sekitar masjid. Selain itu, negara-negara Arab dan dunia Islam didesak untuk segera mengambil tindakan nyata guna menghentikan agresi Israel terhadap situs-situs suci. Ketegangan yang terus memuncak akibat pelanggaran ini dikhawatirkan menjadi pemantik utama meletusnya kembali serangan darat terbuka di kawasan Gaza. Laporan intelijen militer Amerika Serikat mengungkap adanya perubahan strategi pertahanan Iran yang patut diwaspadai oleh Presiden Donald Trump. Pemerintah Iran kini dilaporkan mulai meninggalkan ketergantungan pada program nuklir sebagai instrumen tekanan geopolitik utamanya. Mengutip Tribun News pada 13 Agustus, hal ini menurut laporan intelijen militer Washington terbaru. Lantas sebagai ganti, Iran telah menyiapkan senjata baru berupa penguasaan atas Selat Hormuz
jalur pelayaran minyak paling vital di dunia. Perubahan strategi ini dipicu oleh kerusakan sejumlah fasilitas nuklir Iran akibat serangan pada fase awal konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Teheran kini menilai kontrol atas Selat Hormuz memberikan daya tekan ekonomi yang jauh lebih nyata dan mematikan daripada sekedar program nuklir. Sebagai lintasan utama ekspor minyak dunia, gangguan di Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga energi global secara ekstrim. Ancaman terhadap rantai pasok energi internasional inilah yang dinilai sanggup melumpuhkan perekonomian Amerika Serikat, sekutunya hingga pasar global. Menanggapi situasi tersebut, pejabat militer Amerika Serikat telah memberi peringatan keras kepada Donald Trump terkait besarnya resiko operasi militer di perairan itu. Militer Amerika Serikat memperkirakan operasi untuk menguasai penuh Selat Hormuz akan memakan waktu lama, menelan biaya besar, serta memakan banyak korban jiwa. Pejabat dari Eropa dan negara-negara Teluk turut menyepakati bahwa kapal perang Amerika beresiko tinggi menjadi sasaran rudal jelajah maupun drone Iran. Kendati peringatan intelijen begitu membahayakan, pemerintahan Trump secara tegas menolak penilaian mengenai besarnya ancaman tersebut. Gedung Putih mengklaim bahwa Selat Hormuz saat ini masih berada di bawah kendali dan pengawasan penuh Angkatan Laut Amerika Serikat. Perbedaan pandangan ini pun makin menegaskan bahwa Selat Hormuz kini resmi menjadi senjata baru Iran yang siap mengguncang stabilitas dunia. Anggota Biro Politik Ansarallah Mohammed Al-Bukaiti menegaskan bahwa angkatan bersenjata Yaman kini telah siap bertempur di 3 front sekaligus. Adapun 3 front pertempuran itu mencakup perlawanan terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Israel, konfrontasi dengan Arab Saudi, serta pertempuran di front domestik. Mengutip Al-Mayadin pada 13 Agustus, hal ini diungkap Mohammed Al-Bukaiti pada Rabu 12 Agustus 2026 waktu setempat. Al-Bukaiti menyampaikan peringatan keras bahwa kelompoknya siap melancarkan serangan balasan mematikan jika Arab Saudi nekat menggelar agresi militer skala penuh. Sasaran balasan tersebut secara spesifik akan menargetkan berbagai fasilitas vital dan infrastruktur strategis di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Pihak Ansarallah mengincar ladang minyak, infrastruktur listrik, pabrik desalinasi air, hingga bandara utama milik Saudi sebagai target utama. Kesiapan tempur ini didasarkan pada pengalaman berharga selama 12 tahun berturut-turut dalam menghadapi tekanan militer dari Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan Saudi. Saat ini militer Yaman dilaporkan masih membatasi operasi mereka pada target militer terpilih seperti gudang senjata dan penumpukan pasukan Saudi. Al-Bukaiti menuding pihak Arab Saudi sengaja menyembunyikan besarnya angka kerugian serta jumlah korban jiwa di pihak mereka. Sebagai langkah taktis, Ansarallah menyerukan agar warga Yaman yang berada di kamp-kamp militer Saudi segera mundur demi menyelamatkan diri. Pihak kelompok perlawanan bahkan menjanjikan imbalan atau hadiah khusus bagi setiap warga Yaman yang bersedia meninggalkan posisi militer Saudi. Al-Bukaiti menekankan bahwa Ansarallah sebenarnya jauh lebih memilih bertempur melawan Amerika Serikat dan Israel ketimbang harus berhadapan dengan sesama warga Yaman. Ia juga mengungkapkan adanya tekanan intensif dari Saudi terhadap pasukan Tariq Afash serta kelompok Salafi dan Ikhwanul Muslimin untuk menggempur sana. Meski keterlibatan berbagai pihak makin memanaskan situasi lokal, Ansarallah menegaskan kesiapan penuh mereka untuk meremukkan seluruh fasilitas vital Saudi jika diserang.